kalau kita memperhatikan surat Yakobus ini itu terdiri dari 5 pasal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 5 pasal. Dan kalau kita mau membaca secara perlahan gitu ya dengan kecepatan yang normal, itu kira-kira 20 sampai 30 menit kita bisa selesai membaca surat ini. Wah, nggak terlalu lama ya. Kalau kita membayangkan kitab-kitab yang lain, apalagi di dalam perjanjian lama yang pasalnya banyak, wah itu rasanya butuh perjuangan. Tapi kalau kita melihat surat Yakobus ini ternyata kalau kita ingin membaca secara perlahan, santai begitu ya, tidak terburu-buru, kita membaca kata demi kata, kita menghayati artinya, maknanya begitu ya. Kira-kira 20 sampai 30 menit kita bisa menyelesaikan surat ini. Gitu ya. Kita bisa baca surat ini dengan lengkap dari awal dari pasal 1 sampai pasal 5. Karena surat ini juga mudah untuk kita pahami kata-katanya, begitu ya, tidak terlalu sulit karena ini bentuknya adalah surat. Nah, kalau kita melihat surat Yakobus ini itu tentu saja ditulis oleh seorang yang namanya Yakobus. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Nama Yakobus itu nama yang banyak orang pakai pada waktu itu ya. Banyak orang suka akan nama Yakobus. Jadi banyak orang menduga siapa ini? Yakobus yang mana? Yakobus yang seperti apa orangnya gitu. Dari sekian banyak Yakobus, saya melihat dan saya mencoba membaca beberapa artikel dan juga buku. Ternyata banyak orang itu ya atau penafsir Alkitab itu setuju bahwa Yakobus yang dimaksudkan di sini adalah Yakobus saudara Yesus. Ya, Yakobus saudara Yesus. Dan di dalam pembukaannya seperti yang kita tahu ya, surat itu tidak langsung ke isinya, tapi ada salamnya dulu. Dari siapa nih surat gitu ya. Sehingga penerima surat ini tahu, oh ini surat untuk saya dari siapa? Ya, dari Yakobus. Ya, karena itu surat itu pasti diawali oleh salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ya. Yakobus saudara Yesus. Ini saya kutip ayat Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya atau saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ya, nama Yakobus tertulis di sana di dalam Matius 13 ayat 55. Ini menunjukkan apa? Bahwa Yakobus saudara Yesus itu ada, orangnya ada, gitu ya. Dan dia hidup itu tentu dekat dengan Yesus karena dia adalah saudaranya Yesus. Jadi kalau kita melihat surat ini, tentu surat ini adalah sebuah pengalaman juga dari seorang penulisnya yang bernama Yakobus, yang dekat dengan Yesus, yang memiliki hubungan yang bukan hanya sebagai murid, bukan hanya sebagai orang yang mungkin ketika Yesus melayani bertemu begitu ya di suatu kota atau tempat lalu diangkat menjadi muridnya, bukan. Tapi Yakobus ini adalah saudara, masih keluarganya Yesus. Jadi Yakobus punya pengalaman hidup yang luar biasa nih dengan Tuhan Yesus. Dia punya pengalaman hidup dan dia tentu saja memakai pengalamannya ini, pengenalannya dia juga akan Yesus untuk menuliskan surat ini. Ya, dan dia dipakai Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis surat ini. Sehingga surat ini menjadi surat yang begitu indah kalau kita membaca dan relevan. Isinya itu relevan. Kalau Bapak Ibu ikut ibadah minggu yang lalu, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus ini. Ya, kita membaca dari Yakobus pasal yang pertama, gitu ya. Kita diajak untuk melihat iman. Nanti kita akan lihat lagi ya di dalam bagian-bagian praktis dari surat Yakobus ini. Ya, ini surat yang relevan sampai saat ini. Bahkan kalau kita melihat nanti kelima pasal ini, wah, ternyata ini lengkap loh untuk menjadi satu pegangan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan.
Nah, surat ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Ya, 45 sampai 49 Masehi. Memang tidak ada yang bisa memastikan. Ada juga orang-orang yang berpendapat ini tahunnya 50 Masehi begitu. Ya, lebih tua. Tapi ada yang berpendapat 45 sampai 49. Dan penerima surat Yakobus ini adalah ke-12 suku di perantauan. Ya, siapa mereka? Nah, mereka itu tersebar di seluruh daerah Mediterania. Mereka ini orang-orang Israel yang ada di luar tanah perjanjian, gitu ya. Mereka tidak ada di daerah atau di tanah Palestina, tapi mereka ada di luar, Dan menariknya, orang-orang ini juga, ya, ketika tersebar, ketika ada di tempat-tempat yang di luar tanah perjanjian, mereka pun juga mendengarkan kebenaran. Sehingga Injil ini bukan Injil yang eksklusif hanya untuk orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Tetapi berita firman Tuhan itu juga disebarluaskan. Kemana? Keluar tanah perjanjian. Ya. Bahkan sampai ke tempat kita saat ini, yaitu perjalanannya sungguh luar biasa panjang. Ya. Kita bisa melihat bagaimana berita ini tidak putus. Berita ini terus disebarluaskan, diestafetkan. Ya, ada orang-orang yang dengar lalu diberitakan, memberitakan, ada orang yang dengar, memberitakan lagi, menceritakan lagi. Ya, sehingga banyak orang itu mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini menarik. Ya, kalau kita melihat surat yang ditulis oleh Paulus misalnya, itu tertuju kepada satu jemaat biasanya. Jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, ya, jemaat di Efesus, dan seterusnya. Tetapi surat Yakobus ini dikatakan itu surat-surat umum. Surat-surat umum. Mengapa demikian? Karena tidak ditujukan spesifik kepada satu jemaat. Ya, dan tidak menjawab pergumulan atau permasalahan yang ada di dalam jemaat tersebut. Ya, misalnya surat Korintus itu ditulis oleh Paulus untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan atau problem yang ada di jemaat itu. Ya, ada perpecahan, ada kelompok-kelompok yang eksklusif dan sebagainya. Sehingga Paulus sebagai rasul, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tahu bahwa ada problem di tengah-tengah jemaat, ia perlu menulis surat itu untuk apa? Memberikan nasihat. Nah, berbeda dengan surat Yakobus yang ditujukan kepada lingkup yang lebih luas, ke-12 suku di perantauan. Ya. Nah, ini yang bisa kita ketahui, dan Yakobus sendiri pun menuliskan ya bahwa surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan yang ada di luar tanah perjanjian. Nah, kita lihat apa sih tujuan dari surat Yakobus. Kalau nanti Bapak Ibu membaca kelima pasal yang ada, nah kita bisa lihat ternyata tujuannya itu ini, kalimat ini, ya, memberikan nasihat, memberikan arahan, tuntunan begitu ya, panduan, tools, agar apa? Agar para pembacanya itu mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Yakobus menuliskan surat ini untuk apa? Para pembacanya, ya, pembaca pertama, ke-12 suku di perantauan, maupun kita pembaca masa kini. Untuk apa? Mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena iman itu bukan hanya iman yang tidak dipraktekkan, ya. Tapi iman itu juga harus diwujud nyatakan dalam tindakan, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang menjadi tujuan surat Yakobus ditulis. Ya, bukan hanya sekedar, oh kamu sudah menjadi orang yang dipilih Tuhan, 12 suku, sudah menjadi umat Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Tapi Yakobus ingin mendorong, ingin menasihati jemaat atau pembaca pada waktu itu. Yuk lakukan, praktikkan imanmu. Imanmu sudah benar tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, yang tahu setiap kita, ya, yang tahu segala sesuatu yang sedang dialami, yang maha kuasa, yang maha kasih, dan seterusnya. Nah, karena itu mereka harus menghidupi iman itu.
mereka harus mempraktekkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita mendengar khotbah minggu, jelas iman itu diuji lewat problem, lewat masalah, lewat pergumulan. Ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya. Ibaratnya kita sedang ujian nih, Bapak Ibu, saat ini. Ya. Dan ini sangat pas sekali dengan kehidupan kita. Ya. Bahkan kalau kita renungkan pasal 1 ayat 2. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan seterusnya. Bahkan Yakobus menasihatkan supaya apa? Supaya kita yang sedang mengalami ujian iman itu, kita bukan hanya berbahagia, ya kita belajar untuk mengolah. Ya, kalau kita dengarkan firman Tuhan hari Minggu secara onsite, kita diajak untuk mengolah masalah kita, ya, agar kita tetap dapat memuliakan Tuhan walaupun sedang dalam pergumulan. Dan kalau kita melihat pasal 1 ayat 4, nah kita di challenge juga untuk apa? Untuk memberi buah. Ketika kita sedang dalam ujian iman atau sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, mampukah kita juga untuk bisa menghasilkan buah, dan seterusnya. Ya, ketika saya membaca pasal 1 aja ya, wah, ini pas banget ya dengan kehidupan kita, tepat sekali. Mari kita ingat-ingat ini ya. Tujuan surat ini adalah untuk menguji iman kita, mendorong kita, apakah kita mau mempraktekkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu juga ada di dalam surat Yakobus. Ya, sehingga ini sangat kental sekali nih nuansa untuk mempraktekkan iman. Lakukan sesuatu, tunjukkan bahwa kamu adalah orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus. Itu yang Yakobus mau kita juga lakukan sebagai pembaca di masa kini. Selanjutnya, kita melihat outline-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini outline dari kelima pasal yang ada. Jelas yang pertama adalah salam. Ya, ini saya coba sarikan ya, sambil saya juga ini mengutip dari artikel yang saya dapatkan. Ya, ini kurang lebih mirip dengan apa yang LAI bagi ya outline-nya. Jadi pembuka atau ada salam, lalu yang kedua ada pencobaan terhadap iman. Ya, pencobaan terhadap iman, dan kita harus bisa tahan uji dan kita harus bisa menang. Gitu ya, kita harus bisa menang. Ada blessing in disguise gitu ya, ada berkat-berkat Tuhan di dalam segala masalah pergumulan hidup yang sedang kita alami. Ada berkat-berkat Tuhan yang unpredictable, yang kita nggak pernah kira sebelumnya, gitu ya, yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Yang ketiga, kita diajak untuk apa? Mendengar dan melakukan firman. Ya, tentu kita nggak asing lagi juga dengan ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diajak untuk mendengar dan melakukan firman, gitu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tapi juga perlu dilakukan dan dihidupi. Ya, sekali lagi, ini menjadi tujuan dari surat ini, mempraktekkan, melakukan iman, mempraktekkan firman yang kita dengar, gitu ya. Lalu dosa memandang muka atau pilih kasih. Ya, di sini juga Yakobus mengangkat isu ini. Karena apa? Karena orang Kristen atau anak Tuhan, pengikut Kristus tuh seringkali kita itu pilih kasih, gitu ya, mengkotak-kotakan orang, membuat kasta-kasta, gitu ya, sehingga ini nggak sejalan dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, ya, sehingga Yakobus perlu memasukkan ini dalam suratnya, dan juga ini sebagai sebuah peringatan atau teguran, gitu ya, supaya pembacanya tidak melakukan ini, gitu ya, bahkan sadar untuk akhirnya melakukan kasih, ya, kasih
kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama itu adalah wujud kita itu mengasihi Tuhan, gitu ya. Dan kasih itu tidak pilih kasih, tapi kasih itu harusnya bisa dirasakan oleh semua orang dan kita bisa tunjukkan juga kepada semua orang. Itu kira-kira ya. Lalu yang kelima, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu pasal 2 ayat 14 sampai 26. Lalu ada lagi nih dosa. Dosa karena perselisihan dalam komunitas. Ya. Dosa karena perselisihan dalam komunitas. Atau tepat ini sebenarnya dosa karena lidah ya. Kalau kita lihat di LAI pasal yang ketiga. Ya, kita harus bisa menjaga perkataan. Kita harus bisa menjaga apa yang kita ucapkan gitu ya. Karena apa yang keluar itu akan mempengaruhi si penerima atau pendengarnya gitu ya. Saya bacakan ya pasal 3 ayat 5. Ini ayat yang biasanya kita juga baca ya kalau kita merenungkan dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan. Ia dapat membakar hutan yang besar. Dan seterusnya. Yang lidah pun adalah api dan seterusnya. Ya, bayangkan. Perkataan kita itu bisa dipakai untuk memberkati, bisa dipakai untuk mengutuk. Perkataan kita itu bisa dipakai untuk membangun. Namun, perkataan kita juga yang keluar itu bisa dipakai untuk menjatuhkan. Ya, ini sebuah peringatan yang perlu kita cermati, ya, perlu kita perhatikan dengan sungguh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam komunitas. Ya, kalau kita hidup sendiri tentu kita nggak perlu menjaga perkataan ya. Kata-kata kita hanya didengar oleh kita sendiri, oleh saya sendiri begitu. Tapi kalau kita hidup berkomunitas, nah kita perlu nih memperhatikan perkataan kita. Ya, kita perlu memperhatikan kalimat-kalimat yang kita ucapkan atau respon-respon kita terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau di komunitas kita, baik di gereja, di care group, di pelayanan kita, dimanapun kita berada. Ya, kita tahu ada orang-orang yang akhirnya sakit hati karena perkataan, karena ucapan, dan ucapannya itu melukai, gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang ketujuh, ada dosa kekayaan, ya, pasal 4 ayat 13 dan seterusnya sampai 5 pasal 12. Ya, kita bisa temukan di sini di dalam surat Yakobus. Lalu nomor 8, berdoa dengan iman. Ya, diingatkan lagi kita harus berdoa dengan iman, berdoa dengan tidak jemu-jemu, gitu ya. Lalu ditutup dengan peringatan dan penutup, yaitu ada di pasal 5 ayat 19 sampai yang ke-20. Ya, saya bacakan ya. 2 ayat terakhir di dalam surat ini atau penutupnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, ini penutupnya dari surat Yakobus. Kita melihat di sini kalau ada orang yang menyimpang dari kebenaran, ya, harus ada rekan, harus ada seseorang yang mendampingi untuk dia bisa berbalik. Ya, jangan tinggalkan, gitu ya. Dampingi, bimbing. Nah, ini butuh proses ya. Ini adalah wujud kasih. Ya, wujud kasih yang kita tahu ini harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, ini kira-kira outline-nya. Nah, saya juga menjabarkan garis besar dan ini lebih praktis Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya, bisa difoto atau nanti kalau yang masuk di grup WA nanti saya akan share ya bahan ini. Saya melihat ini bagus sekali untuk menjadi bahan saat teduh kita ya. Kita bisa pilih baik mau poin besarnya nomor 1 atau poin kecilnya ya, A, 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya menjadi bahan saat teduh harian kita. Karena apa? Ini
ini dibuat dengan baik menurut saya ya. Ketika saya mendapatkan ini di sebuah buku yang saya baca ya. Wah, ini pakai background ya. Nah, ini. Ya, bukunya tipis ini tentang surat Yakobus. Ternyata di buku ini tuh jelas sekali memberikan outline atau garis besar yang praktikal buat kita. Yang pertama, kita lihat hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu penting untuk kita beriman dan berhikmat. Dan kita lihat juga keadaan manusia itu di mata Tuhan. Ya, seperti apa? Ya, saya bacakan. Yakobus pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Ya. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ya, jadi manusia itu diingatkan bahwa ya kita itu tidak selamanya ada, ya, dan ada keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh manusia. Ya, ada yang rendah, ada yang kaya, dan seterusnya. Kita bisa baca ini nanti menggunakan garis besar ini. Ya, poin yang kedua, ada tantangan kehidupan Kristen. Apa tantangan kehidupan Kristen? Yang A, Tuhan itu memuji dan iblis itu menggoda. Yang kedua, tantangan kehidupan Kristen adalah apakah kita menjadi pelaku firman? Ya, dalam kehidupan Kristen, ingat ya Tuhan akan menguji iman kita. Yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman. Yang ketiga, kita bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita ingin bertumbuh dalam Kristus, kita harus melakukan ini. Tidak memandang muka, gitu ya. Tidak membeda-bedakan orang, tidak mengkotak-kotakan orang. Tapi kita harus bisa mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita dengan sesama. Dan yang kedua, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya. Tentu kita tahu bahwa di bagian ini bukan iman plus perbuatan sama dengan keselamatan. Bukan itu ya. Tapi iman yang sudah kita miliki dalam Kristus itu harus kita wujud nyatakan dalam perbuatan. Ya, itulah bukti bahwa kita punya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Ya. Ini ada di pasal 2 ayat 14 sampai 26. Yang keempat, ternyata Yakobus juga menjabarkan penghambat pertumbuhan rohani. Itu apa? Lidah yang tak terkendali dan sifat-sifat duniawi. Ya. Ini yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani. Yang kelima, teguran yang membangun. Ya, jangan hidup seperti manusia lama. Itu ada di pasal 4. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, ini yang kita juga sering renungkan ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dikatakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, gitu ya. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oh, kamu merasa confident sekali mengandalkan kemampuanmu tanpa mau melibatkan Tuhan. Wah, ini teguran yang keras nih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, yang ketiga, yang C, itu jangan mengejar harta, ya, harta di dunia. Karena apa? Karena kita tahu ya, itu sementara, itu bisa berkarat dan seterusnya. Yang keenam, sementara menunggu kedatangan Tuhan kembali, ya. Yang pertama kita harus sabar dalam penderitaan. Yang keenam, yang 6B, kita harus saling mendoakan. Ya. Saya pikir garis besar ini bagus untuk kita pakai ya dalam pembacaan kita pribadi dari surat Yakobus ini untuk menjadi bahan kita membaca merenungkan bagian-bagian penting ya dari surat Yakobus ini. Ya. Jadi ini menjadi satu hal yang komplit bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam Kristus. Ketika hidup dalam Kristus tentu ada ujian iman. Kita harus tahan uji. Dan sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, jelas di dalamnya ya di masa antara ini kita perlu mempraktekkan iman kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga dengan komunitas di mana kita berada.
gitu ya, dan komunitas dengan orang-orang yang percaya yang lain, dan kita harus membangun, kita harus bertumbuh dalam Tuhan, dan dalam menanti kedatangan Tuhan kembali kita harus sabar dalam penderitaan, dan kita juga harus tetap pegang iman kita, ya, sehingga iman kita itu terus tahan uji dan semakin dimurnikan oleh Tuhan. Ya, beberapa ayat emas dalam surat Yakobus saya akan bacakan secara cepat saja untuk kita malam hari ini. Ya, ini ada Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, kalau kita sedang dicobai, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, dan seterusnya. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, ini 3 ayat yang bisa kita renungkan, yang mengajarkan kita juga, ya, kita harus tahan uji dan kita harus menahan diri, ya, jangan cepat berkata-kata, tapi kita harus cepat mendengar, lambat untuk marah. Ya, ini sebuah nasihat-nasihat praktis, ya, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jelas iman bukan sekedar ya aku beriman, ya, aku mengasihimu bukan sekedar aku mengasihimu dalam perkataan, tapi harus ditunjukkan dalam perbuatan. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ini sebuah warning bagi kita dalam berdoa. Ya, saya yakin doa itu kan nafas hidup orang percaya. Setiap hari kita berdoa. Ya, baik doa yang rutin sifatnya, ya doa pagi, misalnya bangun tidur, sebelum tidur doa makan, atau doa-doa khusus kita dalam jam-jam saat teduh pribadi, gitu ya. Nah, kita harus perhatikan nih, apakah kita salah berdoa? Ya, karena apa? Karena yang kita minta itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, ini menjadi satu nasihat dan juga peringatan buat kita, ya, untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga, ataupun demi bumi, atau demi suatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya. Nah, ini bagian-bagian ayat yang bisa saya bagikan, dan juga untuk mengantar surat Yakobus